Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi saudara, ketemu lagi dengan saya di sini di ibadah online Father's House Community Church. Saudara, untuk minggu-minggu, bulan-bulan ke depan, mungkin sampai akhir tahun, kita akan tetap dalam format ibadah online. Kita terus berdoa, tetap berdoa supaya pandemi virus corona ini segera berakhir, saudara. Selain itu, saya juga mengingatkan kepada saudara untuk senantiasa menjaga kesehatan nih saudara dengan 4M. Gampang diingat ya, 4M saudara. M yang pertama adalah memakai masker. Jangan lupa ketika keluar rumah selalu pakai masker. Bepergian, bekerja, kemanapun Anda pergi, pakailah masker untuk menjaga diri kita dari paparan virus corona. Dan M yang kedua adalah mencuci tangan. Sering-seringlah mencuci tangan saudara. Ingat ketika pulang dari bepergian, masuk rumah, sebelum masuk rumah mungkin cuci tangan. Ke kantor, sebelum masuk ke ruangan kantor cuci tangan. Kemanapun Anda pergi, sempatkan mencuci tangan untuk menjaga higienis dari tangan kita supaya tidak ada virusnya saudara dan bakteri ya. Dan M yang ketiga adalah menjaga jarak. Jaga jarak ketika kita bepergian, ketemu dengan orang banyak di tempat yang ramai, selalu usahakan untuk menjaga jarak supaya kita tidak berdekatan dengan orang. Kita nggak tahu orang lain itu apakah sedang sakit, sedang memiliki terinfeksi virus corona misalnya, kita nggak tahu. Nah, kita lebih baik menjaga jarak, saudara. Jarak aman antara 1 meter, saudara. 1 meter sampai 1,5 meter itu aman. Dan M yang keempat adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Saudara, selain ketiga yang sudah saya sebutkan, kita tetap makan makanan yang bergizi, dan di situ juga kita tentu saja tetap berolahraga supaya imunitas kita akan tetap terjaga, tetap kuat. Ada perubahan musim juga saudara. Di minggu-minggu ini, hari-hari ini sudah mulai hujan, sering hujan, jadi saudara makan makanan bergizi, kalau perlu minum multivitamin untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Dan saya juga tidak lupa mengingatkan, tidak bosan-bosannya untuk saudara bisa follow akun dari Instagram gereja kita di @FathersHouseCC, ada di bawah sini, dan juga subscribe dan like video ini ya, dan tekan tombol lonceng yang belum, supaya Anda tahu ketika ada video baru yang diupload. Setiap minggu sekali kita akan mendapatkan video yang baru. Dan juga jangan lupa saudara, Pastor Sam juga punya akun YouTube pribadinya Pastor Sam yang sering saudara ada konten-konten baru. Saudara bisa juga follow akun YouTube Pastor Sam di bawah ini. Banyak message-message di sana, banyak pesan-pesan Tuhan yang bisa mengajar kita, memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan yang baru akan firman Tuhan. Juga saudara, jika saudara ingin didoakan, ada sesuatu pergumulan di kehidupan saudara, bisa menulis di kolom komen di video ini atau di chat ya. Ketika Anda menonton video premier ini, bisa chat di kolom chat ataupun menghubungi Pastor Sam di nomor HP-nya di bawah ini, tertera di bawah ini, via WhatsApp atau SMS atau telepon langsung saudara. Kemudian jika saudara belum juga mendapatkan nomor rekening untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan di barcode-nya di samping sebelah sini atau menghubungi bendahara gereja kita, Bapak Sigit atau Ibu Yohana. Nomornya ada di bawah sini saudara. Kemudian ada berita gembira dari salah satu jemaat kita yang ada di Pondok Menuai, saudara kita James yang minggu lalu baru saja di wisuda saudara. Walaupun wisudanya secara online tidak mengurangi kemeriahannya ya. James di wisuda sudah lulus berkuliah di Fakultas Pertanian UKSW. Jadi sekarang gelarnya Sarjana Pertanian. Selamat buat James. Kita doakan supaya ke depan dibukakan pintu oleh Tuhan untuk pekerjaannya. Mungkin akan kembali ke Mentawai ya untuk membangun pertanian di sana. Kita doakan saudara James. Selamat sekali lagi. Dan juga informasi yang terakhir, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus saudara. Saudara bisa mengikuti dari rumah, namun kita perlu mempersiapkan roti dan anggur. Dipersiapkan di rumah saudara, dan kita akan mengikutinya secara online. Pastor Sam akan membawakan perjamuan kudus. Siapkan hati dan pikiran saudara
untuk mengikuti perjamuan kudus minggu depan. Demikian informasi-informasi dari saya ucapkan selamat mengikuti ibadah, ikuti puji-pujian, sembah Tuhan, muliakan namanya, bertepuk tangan, bernyanyi di rumah, ajak seluruh keluarga untuk memuji Tuhan bersama dan siapkan hati saudara untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Akhirnya selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat kembali kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Dimanapun Bapak Ibu berada, pagi ini saya mau ajak Bapak Ibu bersyukur, menikmati Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Sama-sama kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur atas kasih Tuhan yang luar biasa yang kami boleh rasakan hari demi hari Tuhan. Nggak pernah berkesudahan, nggak pernah berhenti. Kasih-Mu nggak cuma sekedar wacana, tapi kami alami sendiri Tuhan. Kami bersyukur, oleh karena itu pagi ini kami mau rayakan kebaikan Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Dari tempat kami masing-masing. Kami percaya hadirat Tuhan melawat setiap kami. Umat Tuhan yang ada menyembah Engkau Tuhan. Kau lawat mereka Tuhan satu persatu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap menyanyikan Tuhan. Sama-sama percaya katakan amin. Bapak Ibu, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau nyanyikan pujian ini. Ya. Amin. Sama-sama katakan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau
Tuhan. Saya mau bacakan beberapa ayat buat kita. Yesaya 40 ayat yang ke-28b. Saya bacakan buat jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Bahkan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, apapun yang hari-hari ini engkau hadapi, percayalah bahwa Dia Allah yang beserta dengan kita. Dia akan membuat kaki kita menjadi kuat. Dia akan membuat mata kita semakin tajam melihat apa yang Tuhan kerjakan hari demi hari atas hidup kita semua. Sama-sama kita sembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Kau yang berkuasa.
kekuatan kepada yang lelah. Engkau menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-tuna jatuh tersandung. Tetapi apa Tuhan? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih buat kekuatan. Engkau yang selalu beserta dengan kami melalui hari-hari kami Tuhan. Kadang kami lelah Tuhan, kadang kami capek dengan semua kondisi ini. Tapi kami percaya Tuhan, kami akan menang bersama dengan Engkau. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami ya Bapa. Engkau Allah Immanuel yang beserta dengan kami Tuhan. 24 jam Engkau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat proteksi yang luar biasa yang Engkau beri bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Siapa kami Tuhan? Tapi karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau mencintai kami Tuhan. Engkau menjagai kami dan Engkau beserta dengan kami. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Sama-sama deklarasikan ini. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu dan kehendak-Mu bagi generasi ini Tuhan. Bagi kami semua Tuhan. Jangan tahan-tahan Tuhan. Apa yang ingin Kau sampaikan, sampaikan pagi ini bagi setiap kami. Mari Roh Kudus berbicaralah secara pribadi. Secara pribadi masing-masing setiap kami. Mari Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, Shalom ya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat, kita akan membaca ayat 46 sampai ayat yang ke-54. Hari ini kita akan kembali belajar mujizat Yesus yang kedua di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-54. Mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Ayat 46 sampai ayat yang ke-54. 2, 3. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Ia lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia percaya, ia dan seluruh keluarganya. 54. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Galilea, dari Yudea ke Galilea. Bisa bilang amin buat firman Tuhan. Nah, ayat 54, saya ulangi, ayat 54 berkata, dan itulah tanda kedua. Nah, kita sudah belajar kata tanda itu selalu punya pengertian mengarahkan kepada Tuhan Yesus.
Nah, semua mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus buat itu mengarahkan supaya semua orang yang mendengar, semua orang yang percaya itu boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya kalau kita membaca ayat yang ke-53 ya, maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Nah, perhatikan kata berikutnya, lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Nah, mujizat itu, tanda itu selalu mengarahkan sebagai penunjuk arah supaya semua orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara di sini, ya, saya sebut ini pesan yang pertama yang kita mesti tahu. Ada perkataan tadi, lalu ia pun percaya. Ya, pegawai istana ini percaya kepada Yesus setelah dia lihat mujizat anaknya yang mau mati tidak jadi mati. Tapi ternyata Alkitab menulis begini, ia dan seluruh keluarganya. Nah, pesan pertama yang harus kita tahu adalah ini kadang-kadang saya sebut menjadi model dari kerajaan Allah. Kalau ada satu orang percaya kepada Yesus, kalau ada satu orang diselamatkan di dalam sebuah keluarga, maka kita mesti yakin janji Tuhan seluruh keluarga itu diselamatkan. Jadi Tuhan itu seringkali pakai metode gini ya. Satu orang diselamatkan dalam sebuah keluarga. Dari satu orang yang diselamatkan ini, Tuhan mulai memakai satu orang ini supaya lewat satu orang yang sudah kenal Yesus diselamatkan, seluruh keluarganya diselamatkan. Itu yang juga kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Jadi malam hari ini kita belajar yang pertama. Kalau ada keluargamu yang sampai hari ini belum percaya kepada Yesus, saudara bisa berkata kepada Tuhan dengan percaya, Tuhan, aku akan berdoa karena janjimu ya dan amin. Kalau ada satu orang diselamatkan dalam sebuah keluarga, Tuhan janji semua keluarganya akan diselamatkan. Makanya kita baca coba Kisah Rasul 16 ayat 31. Kisah Rasul 16 ayat 31. Nah, ini menjadi tugas saya dan saudara yang sudah diselamatkan, memperhatikan semua keluarga kita yang sampai sore hari ini belum diselamatkan. Kita berdoa, kita bersaksi supaya mereka juga diselamatkan karena kita punya janji Tuhan. Ya, Kisah Rasul 16 ayat 31. Mari kita membaca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, ini janji Tuhan, ini firman Tuhan. Makanya saya sebut ini, mari kita percaya perkataan Tuhan. Kalau ada satu orang diselamatkan, maka seluruh keluarga diselamatkan. Tuhan mau pakai hidup saya dan hidup saudara, memperhatikan keluarga kita yang belum diselamatkan. Nah, karena Tuhan mau, Tuhan rindu semua orang diselamatkan. Saya selalu ingatkan kepada kita, ingat kisah orang kaya dan Lazarus. Orang kaya waktu masuk neraka baru berpikir mau bersaksi, baru berpikir mau ingat saudara-saudaranya. Tapi sudah di neraka, sudah terlambat, ya, sudah mati. Nah, itu sebabnya bagi saya, kita semua yang masih hidup, nah saudara dan saya, coba renungkan. Kalau ada di antara keluarga kita yang sampai hari ini belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita pegang firman Tuhan ini. Seperti pegawai istana ini, ya, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Seluruh keluarganya diselamatkan. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus belajar lewat firman Tuhan ini, ya. Kita percaya
keluarga kita akan diselamatkan. Kenapa? Terlalu banyak contoh di Alkitab bahwa satu orang diselamatkan, semua keluarga diselamatkan. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti pegawai istana ini, ya, dia waktu punya masalah, ternyata dengan masalahnya ini dia bisa datang kepada Yesus, dia bisa mencari Yesus. Itu makanya saudara, kadang-kadang memang dalam kehidupan kita ini Tuhan izinkan sebuah masalah terjadi, dan saya dan saudara tidak boleh menyerah dengan semua masalah yang terjadi. Karena justru kadang-kadang Tuhan izinkan masalah itu datang dalam kehidupan kita supaya kita selalu ingat kepada Tuhan Yesus, supaya kita selalu datang kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika kita terus datang kepada Tuhan Yesus, ditolong oleh Tuhan, nah jangan lupa selalu ingat kebaikan Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Karena kalau saya selalu ingat kebaikan Tuhan, ini yang akan membuat hidup kita terus bergairah, terus semangat melayani Tuhan, terus bergairah mengiring Tuhan. Makanya saya ingat ada sebuah lagu, ya, lagu lama. Ya, kalau yang bisa yuk ikutin nyanyi bersama saya. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Saya selalu ingat kebaikan Tuhan. Nah, saya katakan tadi, masalah kadang-kadang seringkali diizinkan oleh Tuhan untuk membawa hidup kita terus datang kepada Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi ayat 47, ya, pegawai istana ini, ayat 47, Alkitab berkata begini, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Galilea, dari Yudea ke Galilea. Saya garis bawahi perkataan firman Tuhan, ketika ia mendengar. Untuk melihat mujizat itu Bapak Ibu Saudara sekalian, memang harus ada masalah dulu. Masalah kadang-kadang diizinkan oleh Tuhan untuk Tuhan menunjukkan mujizatnya. Nah, bagaimana mujizat itu terjadi? Alkitab memberitahu kita harus punya iman, harus percaya. Nah, bagaimana supaya iman timbul dalam kehidupan kita? Nah, kita membaca dalam Roma 10 ayat 17. Coba kita baca Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Apa yang firman Tuhan katakan? Ya, Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat yang ke-17. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Untuk lahir iman, untuk tumbuh iman dalam kehidupan kita, Alkitab beritahu, saya dan saudara mesti mendengar. Yang didengar apa? Firman Kristus. Nah, telinganya mesti dengar. Nah, saya kasih contoh ya. Ini telinga mesti dengar firman Kristus. Makanya kalau baca firman, telinga harus dengar. Meskipun gak usah teriak-teriak, yang penting telinga dengar. Karena itu yang melahirkan iman. Timbul iman setelah dengar firman Tuhan. Contohnya, kalau saudara lagi khawatir, lagi susah, ada kebutuhan, gimana? Nah, banyak anak Tuhan gak ngerti prinsipnya. Kalau saudara lagi khawatir, susah, punya kebutuhan, nah, seringkali mulut kita itu salah. Mulut kita kadang-kadang ngomel, ya, mengeluh, waduh, dan lain sebagainya. Nah, supaya timbul iman, ketika saudara punya masalah, saya sebut ini, perkatakan firman. Nah,
Perkatakan firman. Nah, saudara dan saya mesti cari firman. Makanya berulang-ulang dikatakan anak Tuhan harus rajin baca firman, harus rajin renungkan firman. Nah, ketika kita punya masalah, ketemu contoh, kalau kita tadi saya bilang lagi khawatir, lagi ada kebutuhan, kalau saya itu selalu saya perkatakan Filipi 4 ayat 19. Coba yuk latih Filipi 4 ayat 19. Nah ini kalau saudara lagi ngalami khawatir, lagi ada kebutuhan macam-macam, salah satu contoh yang harus saudara perkatakan firman. Ya, yuk coba katakan sama-sama. Ya, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Itu kata Alkitabnya dulu kita baca ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, kalau saya selalu berkatakan begini, Allahku akan memenuhi keperluanku. Nah, dan firman Tuhan itu explore. Karena firman Tuhan ini saya sebut gini, punya daya cipta. Daripada sudah ngomel, atau begini-begini, lebih baik perkatakan firman Allahku. Harus dengan yakin perkatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ya, jadi itu mesti lengkap ya. Menurut kekayaan. Nah, Bapakmu itu kaya di surga. Amin. Bapakmu itu kaya. Kalau bapak kita kaya, anaknya juga ikut kaya. Nah, percaya Tuhan tidak akan tinggalkan. Makanya Mazmur 23 berkata, kalau Tuhan jadi gembala kita, bukankah Mazmur berkata Dia akan membaringkan kita, membawa kita kepada rumput hijau, kepada mata air yang tenang, selalu disegarkan jiwa kita. Itu kalau Tuhan jadi gembala. Nah, saudara mengalami apa saja? Sakit contohnya. Nah, kadang-kadang kalau sakit ya kita, kadang-kadang mulut kita, aduh. Nah, saya ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu 3 tahun yang lalu, lebih 3 tahun yang lalu, saya sakit. Lo tahu nggak kerjaan saya di rumah sakit? Ya, daripada mengeluh, saya berkatakan firman. Nah, kalau sudah melihat waktu saya sakit, belakang hari sudah keluar dari rumah sakit, saya bawa itu foto ronsen kepala saya. Saya bawa ke sebuah dokter syaraf yang hebat. Waktu dia lihat ini, dia kaget. Bapaknya udah stroke 3 kali katanya. Dia lihat. Tapi saudara, setiap orang yang ketemu saya hari ini, waktu saya cerita, orang gak percaya. Gak mungkin bapak itu sakit. Kenapa jalannya normal? Semua masih aktivitasnya normal. Saya selalu ingat, saya selalu perkatakan firman. Saya nyanyi dari firman, ya. Apa yang saya perkatakan? Saya perkatakan firman Yesaya 53 ayat yang kelima. Nah, ini Yesaya 53 ayat 5, ya. Firman Tuhan berkata begini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, berulang-ulang saya perkatakan, oleh bilur-bilurnya saya sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh. Bahkan saya cari waktu itu lagu-lagu yang bicara firman yang menyembuhkan. Makanya lagu ini sangat rema waktu saya sakit. Sangat rema sampai sekarang. Rikosik, ya. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku.
sadar, saudara. Waktu saya lihat bagaimana keadaan ya, karena begitu hari pertama saya langsung dibawa ke ruang terapi orang yang stroke. Saya kaget, orang, waduh, setengah mati. Saya mulai berpikir, wah gawat itu saya kalau jadinya seperti ini. Nah, saya waktu itu berkata kepada Tuhan, lebih baik mati Tuhan daripada begini. Repot. Ya, saya sambil perkatakan firman, saya nyanyi terus, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya mau keluar dari rumah sakit, saya tidak mau pakai tongkat. Saya selalu nyanyi lagu ini, Rema sekali, yuk nyanyi lagi bareng sama saya. Kalau ada yang sakit saudara hari ini, apapun sakitmu, Yesus itu luar biasa. Yesus tidak pernah berubah. Firman-Nya iya dan amin. Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh, kata firman Tuhan. Dia sudah selesaikan semua di kayu salib. Semua masalah kita, semua masalah manusia, apa yang tidak diselesaikan oleh Tuhan Yesus, semua sudah. Makanya ingat, kalau kita membaca dan merenungkan ini Yohanes, ada 7 mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Itu harusnya membawa hidup kita terus percaya, terus beriman. Cuman Yesus satu-satunya, Dia penguasa sorga dan penguasa bumi. Karena Yesus berkata, kepadaku telah diserahkan segala kuasa di sorga maupun di bumi. Nyanyi sekali lagi yuk. Kaulah Tuhan penyembuh, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kata lagu ini, Kau berfirman dan sembuhkan aku. Kuasa firman itu dahsyat. Ketika saya dan saudara memperkatakan firman, firman itu dahsyat luar biasa. Nah, ayat yang ke-47 juga berkata demikian. Saya ulangi ayat 47. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta. Nah, mintanya sama Yesus ini bicara doa. Saya dan saudara, masalah apapun, problem apapun, mari kita selalu datang kepada Bapa, minta kepada Bapa. Di dalam doa kita, mintanya itu dalam nama Yesus. Nah, sayang Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak anak Tuhan itu saya seperti gini, gak percaya kuasa doa. Karena kalau orang percaya kuasa doa, dia akan berdoa terus. Saya ini hari-hari lagi dibangkitkan sama Tuhan untuk berdoa kayak dulu. Kemarin itu saya dengar kesaksian bagaimana revival di Soe tahun 65 bulan September. Saya tiba-tiba ingat ketika awal pertobatan saya. Ketika saya bertobat selama 1 tahun, kerjaan saya cuma baca firman, doa, puasa, baca firman, doa, puasa terus selama 1 tahun. Itu awal pertobatan saya. Dan setelah 1 tahun, nah saya nggak tahu, dulu saya masih remaja gitu. Sama pendeta saya disuruh khotbah kepada anak-anak remaja. Bingung loh, nggak pernah diajarin gimana khotbah. Ya saya kalau disuruh ya khotbah saja sudah. Saudara, saya kaget. Ending saya khotbah, saya mendengar ya hembusan angin keras dari 4 penjuru ruangan di mana kita bikin ada pertemuan remaja. Tiba-tiba waktu saya dengar 4 dari 4 penjuru ruangan, suara angin melanda anak-anak. Semua anak-anak itu nangis, rebah Roh Kudus semua. Saya bingung.
Pendetanya nggak ada, cuma saya ini gimana? Kenapa? Tapi sebuah pengalaman yang luar biasa. Nah, saya ingat, pengen sekali diulangi lagi saya ngomong sama Tuhan. Nah, harus datang kepada Tuhan lewat yang namanya doa. Dan saya dan saudara harus percaya bahwa doa itu besar kuasanya. Ada kisah Bapak Ibu, ada kisah. Ya, ada kisah itu, ada sebuah gereja, ya, di sebelahnya itu ada barnya. Nah, yang namanya bar itu seringkali banyak orang mabuk dan lain sebagainya. Jadi gereja berdoa, anak-anak Tuhan berdoa supaya barnya tutup. Dan ada jemaat itu kira-kira yang kenal pemilik bar dan ngomong kepada pemilik barnya, jemaat di gereja kami lagi berdoa supaya barmu nanti kesambar petir, supaya tutup, kira-kira begitu. Nah, tiba-tiba saudara, benar satu saat barnya ini kesambar petir dan habis semua terbakar. Nah, waktu pemilik bar melihat barnya terbakar karena kesambar petir, dia menuntut gereja. Karena dia sudah dengar dari jemaatnya bahwa gereja lagi berdoa supaya barnya ditutup. Maka pemilik barnya ini menuntut kepada gereja, kepada jemaat, kepada pendetanya untuk bikin ganti rugi. Nah, ini yang saya bilang, kadang-kadang jemaat atau gereja sudah berdoa tapi tidak percaya kuasa doa. Kenapa? Akhirnya si gereja ini akhirnya juga gini, karena pemilik barnya cari pengacara supaya tuntut gereja, tapi pihak gereja juga cari pengacara, menuntut memberikan juga serangan balik. Bukan kami yang melakukan, katanya. Nah, maksud saya kan gini kan, kalau sudah berdoa kita harus percaya. Nah, kalau katakan orang gara-gara doa kamu ya jadi begini, ya memang kami berdoa. Tapi kan urusan petir itu kan bukan urusan saya, kan gitu harusnya ya. Petir yang menurunkan siapa? Tuhan dengan kuasanya. Kita cuma berdoa. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita percaya doa itu besar kuasanya, Alkitab bukan berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Nah, makanya ada lagu juga, ada lagu. Sing ya. Ya. Tahu nggak lagu-lagu itu tuh lagi? Doa besar kuasanya. Doa besar mujizatnya. Nah, lagunya berkata gini, bila orang benar berdoa, tiada mustahil bagi dia. Bila orang benar berdoa, tiada mustahil bagi dia. Kalahkan sakitmu dengan doa. Kalahkan khawatirmu dengan doa. Kalahkanlah susahmu dengan doa. Doa besar kuasanya. Doa berdoa. Doa besar kuasanya. Doa berdoa. Doa besar kuasanya. Alkitab beritahu doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Percaya doa? Yang penting tindakannya berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 49, apa yang dikatakan oleh 49? Ayat 49, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah anakmu hidup. Kata berikutnya firman Tuhan berkata begini, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Mari kita belajar dari pegawai istana ini, percaya kepada firman, percaya kepada perkataan Yesus. Karena Yesus dengan firman-Nya itu tidak pernah bohong, tidak pernah
dusta. Nah, yang terakhir kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Saya sebut begini. Kalau sudah baca tadi, itu anaknya yang sakit di daerah lain. Kan waktu ayahnya ini dengar Yesus ada di sebuah daerah, kan pergi kan menemui Yesus minta. Jadi lain daerah, kira-kira begitulah, ya. Anaknya di mana, Yesusnya di mana. Tapi saya mau beritahu pelajaran yang kelima yang saya dapatkan lagi nih. Kuasa Tuhan Yesus itu adalah melebihi ruang dan waktu. Tidak peduli kita ada di mana, kuasa Yesus sama. Saudara mau berdoa di Pati, mau berdoa di Surabaya, di mana saja, Yesus itu ya dan amin, tidak berubah. Kuasanya sama, di mana saja dia bisa bekerja. Nah, saudara, banyak anak Tuhan ya, banyak anak Tuhan. Saya perhatikan. Kalau zaman sebelum COVID dulu, kalau saya diundang di mana-mana, terus tiba-tiba Tuhan gerakkan altar call. Tahu altar call ya? Mau didoain maju ke depan. Itu banyak anak Tuhan selalu maju yang paling depan, dekat-dekat sama Bapak Pendeta. Kenapa? Pengen ditumpangin tangan sama Bapak Pendeta. Bahkan kadang-kadang ada yang datang sama saya, Pak Pendeta, tolong doain saya. Ada yang lebih rada gak enak lagi, Pak Pendeta, nubuatin saya. Untungnya saya gak kurang ajar. Kalau saya kurang ajar, saya bisa bilang gini, kamu minta nubuat, saya nubuatin. Tuhan ngomong sama saya, kasih duitmu sama saya. Repot ya kalau saya nubuat begitu. Nah, itu kenapa kadang-kadang orang itu gak percaya begitu. Kuasa Yesus itu melebihi ruang dan waktu. Di mana saja kita tidak boleh membatasi Tuhan. Karena Tuhan itu berkuasa. Allah di mana saja dia bisa bekerja. Saudara mungkin berdoa di Pati, engkau mendoakan orang yang di lain tempat. Percayalah, saudara berdoa di sini, kuasa Yesus bisa kerja di mana saja. Amin. Kuasa Yesus itu sekali lagi melebihi ruang dan waktu. Saya berdoa supaya dengan kita belajar Injil Yohanes, 7 mujizat Yesus, saya dan saudara terus diarahkan. Kekuatan iman kita terus diarahkan kepada Tuhan Yesus, sehingga iman kita tidak goyah. Kita mengiring Yesus yang luar biasa, mengiring Yesus yang tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Ingat sekali lagi, Yesus sudah berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Di bumi segala kuasa ada dalam tangan Yesus. Di sorga segala kuasa ada dalam tangan Yesus. Jadi kalau kita semua kita datang kepada Yesus, kita datang kepada alamat yang tepat, kita datang kepada pribadi yang tepat, yang tidak pernah mengecewakan. Karena Yesus adalah Yesus yang luar biasa. Amin. Shalom teman-teman Father's House Salatiga. Tujuan dibuat video ini pengen ngucapin salam perpisahan mungkin ya, karena dari sekarang kontrak Satya Wacana di bulan Oktober tepatnya, kontrak dari Satya Wacana habis, sehingga saya harus melanjutkan kehidupan saya yang selanjutnya, yang artinya nggak di Salatiga lagi. Saya nggak memperpanjang kontrak ada di Salatiga gitu. Nah jadi akan meninggalkan Salatiga for good. Mungkin akan main lagi ke sini, tapi nggak ketemu kalian, nggak deh, bercanda. Pasti akan ketemu teman-teman juga kalau memang waktu mengizinkan. Dan pada kesempatan ini mau ngucapin terima kasih Father's House, terutama Pastor Sam dan keluarga udah menerima saya secara ramah, terbuka, karena keramah tamahan Pastor Sam juga salah satu yang membuat saya ada di sini. Ngelihat hatinya Pastor Sam yang mau untuk melayani, yang benar-benar melayani, merupakan satu anugerah tersendiri lah melihatnya gitu. Belum nangis. Terus kedua mau ngucapin buat teman-teman RWL yang udah ramah tamah juga nerima saya, Kosyu, Cikyo, Joas, dan the gang, Mas Yafet, pokoknya banyak deh semuanya udah mau menjadi bagian dari keluarga ini. Saya merasa kalian merupakan keluarga yang membuat saya tuh terbangun secara rohani gitu. Nah,
Jadi mempunyai satu komunitas, dibilang komunitas juga enggak, tapi lebih ke arah keluarga, karena support dari teman-teman semua itu berarti buat saya. Jadi terima kasih semuanya. Dan cerita sedikit, kalau misalkan dulu agak picky sebenarnya pilih gereja. Picky itu milih ya. Dan agak picky pilih gereja karena menurut saya gereja itu merupakan satu esensi penting buat saya untuk biar rohani saya terbangun gitu loh. Dan tiba-tiba karena memang rumahnya jauh banget kan dari tempat gereja, jadi dengan jalan kaki aja nggak nyampe 5 menit sampai. Nah akhirnya coba untuk gereja di sini, dan ternyata saya merasakan kehangatan yang belum saya rasakan sebelumnya di Salatiga. Sadap itu. Yaitu suasana keluarga, suasana Pastor Semi aja sampai sumringah banget ya kalau ketemu orang. Nah itu saya merasa welcome banget, dan pesan-pesan yang selalu disampaikan firman Tuhannya itu selalu membangun saya bagaimana worship itu sebagai lifestyle, bener kan Coach Yu? Ya, kayak gitu dan sebagainya. Jadi saya bersyukur banget saya berada di dalam keluarga ini, saya bertumbuh di sini sama di Salatiga. Saya berdoa buat teman-teman semua untuk tetap semangat melayaninya, buat teman-teman yang menjadi pelayanan. Ingat kalau misalkan melayani itu nggak cuma di gereja, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari merupakan sebuah pelayanan juga. Buat Pastor Sam juga semangat untuk tetap melayani di luar kota, di daerah-daerah terpencil. Saya yakin kalau misalkan hal kecil aja itu yang Pastor Sam invest itu sangat berarti buat mereka. Dan buat teman-teman semua yang masih kuliah, jangan bandel, tetap kuliah. Selesain kuliah kalian buat bangga orang tua, biar kalian pulang dengan bawa ijazah gitu. Itu aja sih. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya Cio, pamit. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Happy Sunday buat saudara semua. Saya yakin sekali saudara telah diberkati oleh pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Otnel Lumowa dari Pati. Ini orang yang luar biasa sekali. Sudah kenal, sudah puluhan tahun bersama-sama melayani Tuhan. So, renungkan, selesai ini, saudara diskusi bersama, doakan bersama-sama lagi. Dan biar firman Tuhan ini sungguh-sungguh sepanjang minggu ini merema dalam hati kita semuanya. Baik, saudara yang diberkati Tuhan, kita akan berdiri sama-sama dan berdoa dan terima berkat Tuhan. Nah, sebelum saya akan tutup dengan doa berkat, saya hanya ingin tinggalkan satu ayat buat kita, buat saudara untuk minggu ini, dan saya ingin deklarasikan ini. Dalam Yosua 1 ayatnya yang ke-9. Bukankah telah kukatakan kepadamu, saya ulang lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, perintah, bukan anjuran tapi perintah. Apa perintahnya? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi ini perintah, ini command. Jadi hari ini saya ingin lakukan yang sama buat saudara. Memerintahkan ayat ini buat kehidupan saudara sepanjang minggu ini. Untuk saudara kuat, untuk teguh, jangan kecewa, jangan tawar hati, sebab Tuhan menyertai saudara kemanapun engkau pergi. Mari angkat tangan saudara bersama-sama dan terima berkat dari Bapa di surga. Kekasih-kasih Tuhan, terimalah anugerah berkat damai sejahtera ini dari Bapa kita di surga yang sangat mencintai kita. Dan kasih Tuhan Yesus yang tanpa syarat yang sempurna menjaga hati dan pikiranmu, kuasa Roh Kudus dalam urapan kuasa dan karunia-karunia menyertai dan melengkapi kehidupan saudara dan saya sepanjang minggu ini kemanapun engkau pergi. Saya deklarasikan Yosua 1 ini, engkau orang-orang yang kuat, orang-orang yang teguh, orang-orang yang tidak tawar hati dan berjalan dalam penyertaan Tuhan dan kekuatan Tuhan sepanjang minggu ini. Mari aminkan berkat ini, diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah orang tuamu, diberkati anak-anakmu, diberkati bisnismu, diberkati studimu,
Dan kemana saja engkau pergi, diberkati oleh Tuhan. Dan semua yang kau sentuh dengan tanganmu, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke saudara, have fun, have a great day, great Sunday bersama dengan keluarga. Sampai kita jumpa minggu depan, perjamuan kudus bersama-sama. Ada pesan profetik yang khusus yang Tuhan sudah taruh dalam hati saya untuk minggu depan. So, siapkan diri saudara sepanjang minggu ini untuk ibadah minggu depan tetap di online. Nah, bagi saudara yang mungkin di Salatiga atau jemaat yang ingin ibadah onsite. Nah, saudara mungkin bisa bergabung di Pondok Penuai. 7:30 di Pondok Penuai, ibadahnya sudah dimulai di sana. Jadi saudara bisa bergabung karena memang itu komunitas. Jadi setiap minggu di sana sejak awal sudah ibadahnya ibadah online dan aman, ya. Oke, tetap bawa masker tentunya, tetap jaga protokol, ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.